Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat otomotif yang berbahagia. Pada video kali ini kita akan memberikan penjelasan tentang bagaimana cara penggunaan atau pengoperasian dari alat ukur mikrometer sekrup. Istilah lainnya adalah mikrometer, outside mikrometer. Alat ukur ini mempunyai ketelitian yang sangat bagus, yaitu 0,01 mm. Ya, yang sangat membantu dalam bidang keteknikan otomotif. Mempunyai banyak ukuran. Yang pertama ada 0,0 sampai 25 mm seperti ini, dan ada yang kedua seperti ini, 50 sampai 75 mm. Alat ukur ini mempunyai bagian-bagian. Yang pertama anvil, ini dia anvil yang di ujung. Kemudian ada namanya spindle ini. Kemudian ada lock nut ini sebagai pengunci. Kemudian ada sleeve ini, batang ini sleeve namanya. Kemudian ada timbel ini yang bisa diputar. Ada namanya ratchet ini. Nah ya, yang bunyi yang saya putar, atau istilah lainnya bahasa kitanya ini adalah poros tetap. Kemudian ada poros geser ini, ada skala utama ini yang ada di batang, ada skala nonius yang berputar ini ya, ada ratchet dan pengunci. Ini disebut adalah frame ya. Langsung saja kita bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara pengoperasiannya. Yang pertama, sebelum kita menggunakan alat ukur ini, lebih dahulu kita harus mengkalibrasi ya, kalibrasi angka yang 0 skala utama. Ini skala utama yang di batang ini dengan angka yang 0 di skala nonius harus lurus ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat gambar video ini. Alat ukurnya kurang presisi atau kurang pas. Garis yang di skala utama tidak lurus dengan garis di skala nonius. Ada sedikit, hampir 0,01 mili. Bagaimana caranya? Caranya kita lakukan pemeriksaan atau pengkalibrasian. Ya. Ini kita putar ratchet. Satu, dua, tiga kali, kemudian belum juga pas, baru kita putar menggunakan alat kalibrasi ini. Nah, dia ada lubang ya, masukkan ya, kemudian digeser. Ya, ini sudah lewat 2 mili, 0,02 mili. Nah ya, ini kalau sudah seperti ini artinya sudah terkalibrasi ya. Nah ya, garis 0, garis tengah pada skala utama lurus dengan garis 0 pada skala nonius ya. Bagaimana cara membacanya?
Kita misalkan ini adalah alat benda ukur kita, benda ukur yang akan kita lakukan pengukuran diameter dari push rod. Ya, diameter dari push rod. Pertama diputar dulu skala noniusnya sampai poros gerak ini dengan poros tetap ini terbuka. Kita masukkan ke antara dua poros ini benda yang akan kita ukur. Ya, seperti ini. Ya, setelah keras, kemudian ratchet ini 3 kali klik. 1, 2, 3. Nah, udah. Kemudian pengunci diputar, diarahkan untuk dikunci supaya alat ukur ini tidak lagi berubah. Ya. Kemudian kita baca. Berapa angka atau berapa diameter luar dari push rod ini? Ini kita lihat. Ya, ada garis 5, kemudian ada satu garis lagi 6, 7, 8. Artinya setelah angka 5 yang di atas, ya, setelah angka 5 yang di atas ada 3 garis lagi setelah itu. Maka ukuran skala utamanya ada 8 mm. Ya, 8 mm. Kemudian skala noniusnya kita lihat. Skala noniusnya, ya, sebelumnya skala utamanya 8 karena garis terakhir, ya, garis terakhir ini, garis terakhir ini adalah yang di atas, tidak di bawah. Artinya yang di atas ini sudah terbaca. Maka skala noniusnya 8 mm. Skala utamanya, ya, maksud saya skala utamanya. Kemudian skala noniusnya kita perhatikan garis yang sejajar dengan garis utama. Skala utama. Garis keberapa dia? Kita hitung. Ada 0, 1, 2, 3. Ya, ada 3. Artinya 8,03 mm. Ya, kalau kita tuliskan seperti ini. Ya, kita coba tuliskan hasil pengukuran. Skala utama yang di atas 8 mm. Skala utama yang di bawah, garis bawah itu 0 karena belum muncul setelah angka 8 mm yang di atas tadi. Kemudian skala nonius adalah 0,03 mm. Maka hasil pengukuran dijumlahkan ketiganya. Berarti 8,03 mm. Ya. Itulah hasil pengukuran daripada push rod ini. Sekarang yang kedua,
apabila muncul seperti ini, setelah angka 8 tadi, ya, dan apabila ada hasil pengukuran seperti ini, angka 8 garis 8, 1, 5, 6, 7, 8, 8 di atas, ada muncul garis lagi di bawah seperti ini. Ya, hasil pengukurannya seperti ini, misalkan ya, ada 5, 6, 7, 8. 8 garis terakhir yang di atas. Kemudian di bawah ada muncul satu garis. Setelah angka 8 tadi, ada muncul satu garis di bawah. Ini. Ada muncul di bawah satu garis. Ya. Ada muncul satu garis di bawah. Maka skala utamanya ada 2. 8 dan di bawah ini nilainya 0,50 mm. Jadi 8 ditambah 0,50 mm ditambah skala noniusnya. Skala noniusnya kita perhatikan yang mana garis yang sejajar antara skala nonius dengan sumbu skala utama. Ada 20, 21, 22, 23. Oke, 23. Maka kalau kita tulis hasil pengukurannya seperti ini. Hasil pengukurannya skala utama atas 8,00 mm. Skala utama bawah ada muncul satu garis nilainya 0,50 mm. Kemudian skala nonius ini yang sejajar ya, yang sejajar ada angka 10, 11, 12. 10, 11, 12 sejajar dengan garis yang di skala utama. Ada 12. Berarti skala noniusnya 0,12 mm. Berapa hasil pengukuran? 8,62 mm. 8,62 mm. Inilah hasil pengukuran kalau garis yang di bawah skala di atas itu terbaca. Nah, seperti ini. Ini adalah skala utama yang barusan kita praktekkan. Ini adalah skala utama. Ada 5, ada 6, 7, 8. Kemudian ini ada muncul satu garis di bawah. Nah, baru ada di sini skala nonius. Nah, ini ada 10, ada 11, ada 12, 13,
14, 15. Inilah hasil pengukuran tadi. Jadi kita yang pertama adalah lihat garis yang terakhir muncul sebelah kiri atau di depan dari skala Nonius. Ini yang pertama tadi. Ya, ini yang pertama kita amati. Kebetulan ini ada tadi angka 8. Setelah angka 8 ini ada muncul garis setelah angka 8. Jadi satu garis yang muncul ini nilainya 0,50 mm. Kita tidak perlu hitung berapa garis yang sudah muncul, tidak. Yang pasti ada satu saja garis muncul setelah angka yang di atas, garis di atas, maka nilainya 0,50. Beda yang garis di atas. Di atas ini harus kita hitung berapa jumlah garis yang ada setelah skala Nonius. Ya, contoh seperti ini. 5, 6, 7, 8. Nah, 8 mili. Yang di bawah ada satu garis muncul setelah angka 8 ini. Nilainya 0,50 mm. Ini yang kita ukur yang kedua. Kalau yang pertama tadi seperti ini. Ini skala utama. Lima, 6, 7, 8. Nah, ini 8, kemudian skala Noniusnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini skala Nonius. Skala Nonius. Ini tadi skala utama. Karena tidak ada garis yang muncul setelah angka 8 ini, garis yang ke-8, tidak ada lagi garis setelah itu, maka skala utamanya cukup 1. Skala utama cukup 1 saja, yang di atas 8,00 mm. Langsung ke skala Nonius. Skala utama B itu tidak ada, karena tidak ada garis yang muncul. Skala Noniusnya kita lihat yang sejajar Nonius dengan sumbu utama, berarti ada di sini tadi. Ya, 0,03 mm. Ya. Penggunaan mikrometer ini, outside mikrometer ini sama saja dengan yang ukuran lain. Seperti ini misalkan, ada ukuran 50 sampai 75 mm. Kita coba misalkan kita mau mengukur main jurnal. Ya, misalkan ini adalah crankshaft. Saya mau mencoba mengukur berapa diameter luar dari main jurnal ini. Ya. Ya, kita ambil alat ukurnya, kemudian kita kalibrasi. Ya. Ya, sudah terkunci. Ratchet kita putar 3 kali ketuk. 1, 2, 3.
Kemudian kita lihat, sudah sejajarkah dengan 0? Ternyata tidak, ada 4 mili. Maksud saya ada 4 garis. Ya, ada 4 garis sumbu di garis yang di skala utama tidak selurusan dengan skala 0 di skala nonius. Jadi kita lakukan pengkalibrasian. Ini alat bantunya. Ya, sampai dia mendekati angka lurus dengan angka 0. Ya, seperti ini. Nah, ini sudah terkalibrasi. Setelah itu baru kita lepas. Kita lepas dan kita lakukan pengukuran. Ya, berapakah diameter luarnya? Sampai terkunci. Kemudian ini 3 kali. 3 ika, oke. Baru kita baca. Ini jangan lupa dikunci. Tujuannya adalah agar alat ukur ini tidak lari lagi, atau pembacaannya itu tidak lari lagi dari hasil pengukuran kita. Ya, kita baca. Ya, ada 50. Ya, 50 skala utamanya. Kemudian skala noniusnya ada 23. Ya. Jadi berapa hasil pengukurannya? Hasil pengukurannya skala utama sama dengan 50,00 mm. Skala utama bawah itu tidak ada. Skala noniusnya 23, 0,23 mm atau 23 kali tadi. Berapa hasil pengukuran? Kita jumlahkan, dapatlah 50,23 mm. Oke, demikianlah tutorial untuk pembacaan alat ukur outside micrometer. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.